Pernah nggak sih ngerasa 24 jam sehari itu kayaknya kurang banget buat ngurusin bisnis? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal coba bongkar rahasia produktivitas salah satu orang paling sibuk di dunia, Elon Musk. Tapi bukan cuma buat kagum-kaguman aja. Kita bakal terjemahin ini jadi strategi praktis yang bisa langsung Anda pakai di UMKM Anda. Pertanyaannya gini deh, gimana caranya satu orang bisa megang segitu banyak perusahaan raksasa, sementara banyak dari kita aja udah pusing ngurusin satu? Rahasianya tuh bukan di kerja lebih lama, tapi cara kerjanya yang beda banget. Ini bukan lagi soal kerja keras, tapi soal kerja cerdas. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus singkirin satu mental block yang sering banget ada di Indonesia. Kompleks bangga menderita. Anda tahulah ya, budaya di mana lembur sampai pagi itu dianggap keren, dianggap tanda dedikasi, padahal bisa jadi itu cuma tanda proses kerja yang nggak efisien. Nah, metode-metode Musk ini bakal nantang pemikiran kayak gitu habis-habisan. Oke, mari kita bedah satu persatu strateginya. Kita mulai dari bongkar mitos kerja keras. Terus kita masuk ke 3 pilar utamanya. Manajemen waktu, manajemen proses, dan cara ngambil keputusan. Dan di akhir, kita bakal ungkap rahasia paling penting yang jadi fondasi semuanya. Siap? Yuk kita mulai. Pertama, ayo kita hancurin mitos ini. Mitos bahwa makin banyak jam kerja, makin banyak hasilnya. Itu keliru banget. Tujuan kita sebetulnya adalah efisiensi yang radikal. Gimana caranya bikin 1 jam kerja Anda itu bisa menghasilkan output yang sama dengan 100 jam kerja orang lain? Kuncinya di situ. Jadi, kalau bukan jam kerja yang jadi ukuran, terus apa dong? Jawabannya adalah, gimana kita bisa jadi tuan atas setiap menit yang kita punya. Nah, ini pilar pertama kita. Mengubah waktu dari yang tadinya musuh jadi aset paling berharga. Metode andalannya itu time blocking, tapi ini levelnya ekstrim. Coba bayangin deh, setiap 5 menit di hari Anda itu udah ada jadwalnya untuk satu tugas spesifik. 5 menit loh. Ini disiplin tingkat dewa, buat mastiin nggak ada waktu yang kebuang dan maksa kita fokus total ke satu hal. Nggak ada lagi yang namanya multitasking. Kalau kita lihat skala mingguannya, dia pakai yang namanya hari bertema. 1 hari penuh, dia dedikasikan untuk satu perusahaan. Ini cara yang jenius banget buat ngurangin apa yang dia sebut context switching atau gonta-ganti fokus, yang katanya itu hal paling menyakitkan buat produktivitas. Dia juga benar-benar kejam soal motong-motongin waktu yang nggak produktif. Mulai dari nggak ada 2 jam makan siang khusus, sampai berani keluar dari rapat yang menurut dia cuma buang-buang waktu. Coba bayangin, berapa banyak waktu yang bisa Anda hemat kalau Anda berani lakuin hal yang sama ke rapat-rapat yang nggak penting di bisnis Anda. Oke, ngatur diri sendiri itu satu hal. Tapi, gimana caranya ngatur tim dan operasional bisnis biar efisien? Nah, ini dia pilar kedua, membangun proses bisnis yang ramping dan efektif. Filosofinya soal rekrutmen itu simpel banget. Rekrut orang-orang terbaik, talenta kelas dunia, terus kasih mereka kepercayaan. Mungkin kedengarannya mahal ya, tapi dia percaya biaya buat ngurusin orang yang gak kompeten itu jauh lebih besar. Kenapa? Karena waktu Anda yang berharga bakal habis cuma buat micromanage mereka. Lupakan deh soal hierarki yang kaku dan birokrasi yang bikin lambat. Musk itu membangun lingkungan kerja di mana komunikasi bisa langsung terjadi. Siapapun, dari level manapun, bisa ngomong langsung ke siapapun. Tujuannya, biar keputusan bisa diambil dengan cepat, nggak perlu nunggu persetujuan berjenjang yang makan waktu. Tulang punggung dari semua ini apa? Tentu aja, teknologi. Bayangin ada satu sistem digital terpusat, semacam otak digital perusahaan. Sistem ini yang mengotomatisasi proses, melacak semua data, dan mastiin semua orang, dari gudang sampai manajer, kerja pakai informasi yang sama dan real time. Nah, setelah waktu dan tim Anda terorganisir, ada satu lagi tugas paling penting dari seorang pemilik bisnis, mengambil keputusan. Inilah pilar ketiga, di mana kecepatan adalah nama permainannya. Pendekatan Musk itu dimulai dari efisiensi rapat. Rapat itu harus punya tujuan yang jelas, agenda yang padat, dan cuma ngundang orang yang benar-benar dibutuhin untuk ambil keputusan. Kalau enggak, ya itu cuma buang-buang waktu semua orang. Simpel kan? Di dunia bisnis yang serba cepat ini, nunggu keputusan yang sempurna itu seringkali artinya kita udah terlambat. Musk itu penganut prinsip ini, lebih baik ambil keputusan yang cukup baik sekarang juga, terus perbaiki nanti, daripada nunggu data lengkap tapi momentumnya hilang. Kecepatan itu adalah keunggulan kompetitif yang nyata. Jadi,
Gimana caranya dia bisa ambil keputusan-keputusan besar dengan begitu cepat dan berani? Nah, ini yang membawa kita ke filosofi intinya, fondasi dari semua pilar yang tadi kita bahas. Berpikir dengan prinsip pertama. Cara kerjanya gini, kebanyakan dari kita tuh berpikir pakai analogi. Artinya, kita melakukan sesuatu karena, iya orang lain juga gitu, atau karena emang dari dulu caranya begitu. Nah, berpikir dengan prinsip pertama itu kebalikannya. Anda kupas sebuah masalah sampai ke dasarnya, sampai ke kebenaran yang udah nggak bisa didebat lagi. Terus dari situ Anda bangun solusi baru dari nol. Kita lihat contoh paling terkenalnya deh, SpaceX. Semua orang di dunia tahu roket itu harganya luar biasa mahal. Kenapa? Karena cuma bisa sekali pakai. Kalau kita pakai cara berpikir konvensional, pakai analogi, ya solusinya cuma satu. Roket itu mahal. Ya udah, kita harus beli dari pemasok yang udah ada, walaupun harganya selangit. Titik. Tapi Mas nanya pertanyaan dari prinsip pertama. Pertanyaan yang sangat mendasar, sebenarnya roket itu terbuat dari bahan apa aja sih? Terus dia hitung tuh biaya bahan mentahnya, aluminium, tembaga, serat karbon, dan dia kaget. Ternyata total biayanya itu cuma sekitar 2% dari harga jual roket. Sisanya, itu cuma biaya dari proses manufaktur yang nggak efisien. Dari kesimpulan itu, muncullah solusi yang radikal. Daripada beli mahal-mahal, jauh lebih murah kalau kita bangun sendiri dari awal. Dan kita pecahkan masalah fundamentalnya, yaitu dengan membuat roket itu bisa dipakai ulang. Inilah cikal bakal lahirnya roket yang bisa mendarat sendiri. Luar biasa kan? Terus, apa artinya semua ini buat UMKM Anda? Anda mungkin nggak lagi bangun roket, tapi prinsipnya sama persis. Supaya bisa lincah dan menang dari pesaing yang lebih besar, Anda harus mendesain setiap aspek bisnis Anda, mulai dari waktu, proses kerja, sampai cara berpikir untuk efisiensi yang maksimal. Oke, jadi tantangan dari saya untuk Anda minggu ini adalah coba deh lihat bisnis Anda. Cari satu aja proses yang paling lambat, paling boros, paling nggak efisien. Daripada cuma niru cara kompetitor, coba bongkar proses itu sampai ke akarnya. Tanyakan terus, kenapa kita lakuin ini begini? Terus bangun cara baru yang lebih cerdas dari nol. Terima kasih sudah menyimak.